Okay, what's up line dancer? Welcome to Rosamekto Mame Nugroho channel. Okay, if you are new with this channel ya, my name is Rosamekto Mame. I am a line dance instructor and choreographer. Oke, langsung aja ya. Video ini adalah reaction video ya dari sebuah koreografi yang berjudul I Feel Good. It is 32 counts, 4 wall, high improver level line dance, choreographed by Irabari and myself. Oke, koreografi ini menggunakan lagu yang berjudul I Feel Good ya, yang dibawakan oleh Pitbulls, featuring Anthony Watts dan DJ West. Oke, tapi seperti biasa, sebelum saya memberikan reaksi terhadap video tersebut, mari sama-sama kita saksikan video demo I Feel Good berikut ini. Feels good to see the world getting loose. Feels good to see the world getting loose. I don't know about you, Sack Noel. I don't know about you, Phenom. I don't know about you, White Shadow. I don't know about you, but I feel good. I don't know about you, but I feel good. I don't know about you, but I feel good. I don't know about you, but I feel good. I don't know about you, but I feel good. I'm 2 plus 2, I'm for sure. You down, I'm down, baby, let's go. You stop, you drop, baby, then roll. You twerk, you pop, booty so swole. I'd hate me too if I were you. And when it comes to billions, I'll take 2. It's only one life, you don't get 2. So live life, don't let it live you. I got a pocket full of $100 bills. Put on a jacket, cause these diamonds give you chills. 2 shots I'm running, 2 out I'm stunning tonight. Yeah. Look in the mirror, I'm like, who the hell is he? So many whips and cribs, I'm losing track of keys. Ooh, up to something. Ooh, yeah, I love it, alright. Alright. Yeah, yeah, I'm drinking out the bottle. Get loose, hanging with supermodels. Get loose, feel like I hit the lotto. I don't know about you, but I feel good. I don't know about you, but I feel good. I don't know about you, but I feel good. I don't know about you, but I feel good. I don't know about you, but I feel good. I'm 1 plus 1, I'm too strong. If you ain't about money, then get gone. I wanna wild out all night long. You wanna ride out, then get on. I'd hate me too if I were you. And when it comes to billions, I'll take 2. It's only one life, you don't get 2. So live life, don't let it live you. I got a pocket full of $100 bills. Put on a jacket, cause these diamonds give you chills. 2 shots I'm running, 2 out I'm stunning tonight. I'm stunning tonight, yeah. Look in the mirror, I'm like, who the hell is he? So many whips and cribs, I'm losing track of keys. Ooh, up to something. Ooh, yeah, I love it, alright. Alright. Yeah, yeah, I'm drinking out the bottle. Get loose, hanging with supermodels. Get loose, feel like I hit the lotto. I don't know about you, but I feel good. I don't know about you, but I feel good. I don't know about you, but I feel good. I don't know about you, but I feel good. I don't know about you, but I feel good. Gimana? Keren ya? Oke, lagunya keren banget ya. Koreografinya ya cukup keren lah ya. Oke, langsung aja nih saya mau kasih reaksi ya. Pertama koreografinya aja dulu ya. Oke, pertama nih ya. Ini for sure ya. Karena yang buat juga saya. Jadi saya tahu persis ya bagaimana proses pembuatan koreografinya. Nih, koreografi ini nih, cara membuat koreografinya ini ya, disusunnya one to another ya. Jadi maksudnya one to another adalah bahwa koreografi ini dibuatnya itu bukannya kayak seperti puzzle gitu ya, seperti puzzle dibikin
dibikin sectionnya udah dibikin, terus nanti baru diatur ya, yang mana section 1, yang mana section 2, yang mana section 3, terus yang mana section 4 gitu, enggak ya. Atau misalnya si Irabari bikin section 1, section 2, saya bikin section 3, 4 gitu ya, barengan gitu ya, barengan. Terus nanti dipilih tuh mana yang section 1, 2, yang mana yang section 3, 4, mana grek dibuat 32 gitu ya, dibuat 4 section gitu ya, enggak ya. Jadi proses pembuatan koreografi ini adalah pertama dibuat section 1 dulu ya, udah pasti section 1 dulu. Setelah section 1 selesai, baru dilanjutin dengan section 2. Setelah section 2 selesai, baru dilihat section 1-nya gimana, section 2-nya gimana, dilanjutin dengan section 3. Nah, setelah section 3 dapat, digabung section 1, section 2, section 3, baru dicari section 4-nya ya. Jadi flow-nya itu ya, alur dari per sectionnya itu ngalirnya itu jelas ya. Jadi sepertinya nggak kayak tabrakan gitu ya, nggak kayak dipaksain ya, nggak dipaksain. Jadi benar-benar ngeflow banget ya. Karena section sebelumnya itu section yang berikutnya dilihat daripada section sebelumnya ya. Jadi itu salah satu itu sebenarnya tips juga ya buat koreografer baru ya. Kalau mau buat koreografi, terutama kalau mau kolaborasi seperti itu ya. Jadi jangan bikin barengan terus diklopin ya, tinggal digabungin gitu, nggak begitu ya. Jadi bikin dulu section 1, lanjut section 2, section 3, section 4, dan seterusnya. Oke, itu yang pertama tuh ya. Saya yakin banget pasti cara buatnya gitu. Sekarang yang kedua nih, masih soal koreografinya nih ya. Tuh perhatiin tuh, kan tadi udah saya buat dance tanda-tanda panah tuh ya. Jadi di situ kan kelihatan tuh. Ya, kalau misalnya koreografi ini dance patternnya itu udah jelas gitu ya. Dance patternnya misalnya iramanya apa nih? Misalnya tadi ini waltz gitu ya. Waltz ya. Bukan waltz ya, atau apa? Samba tuh. Samba bukan sih? Ya pokoknya gitu deh ya, dengerin aja deh, cari tahu lah ya genrenya. Ini genrenya apa ya? Apa ini samba, apa ini waltz, apa ini west coast ya, apa jive gitu ya. Pokoknya kan tadi udah diliatin tuh ya, saya tulisin tuh di videonya tuh patternnya, dance patternnya tuh ya, arah-arahnya seperti itu tuh. Jadi kalau koreografi ini udah pasti nih ya, koreografernya paham banget nih dance pattern nih. Ya koreografernya kebetulan saya ya, berdua sama Irabari, atau Irabari berdua sama saya ya. Ya kayak gitu deh. Jadi kemungkinannya udah pasti lah ya, mereka tahu ya dance pattern ya, cara buat koreografi ya. Terus nih lagi nih dance terminologinya. Sekaligus nih dance terminologinya itu kan udah jelas tuh ya, dilihat itu dansanya genrenya apa. Nah, kita cari tuh dance terminologi yang sesuai dengan genre itu apa ya. Tadi kan di situ dilihat ada encore step ya, encore step ya. Terus ada forward lock shuffle ya, sama ada Botafogo sih ya. Oke, ada Botafogo. Nah, itu udah sesuai tuh dengan genre dari koreografi tersebut. Ya, walaupun nggak banyak tuh dance terminologi sama freestyle-nya tuh sekitar 50-50 ya. Kayak gitu ya, malah bagus ya. Jadi kalau buat koreografi ini juga sekali lagi tips lagi nih ya. Sekali lagi tips, saya mereaksi terhadap koreografi tersebut. Sekaligus tips buat koreografer baru ya. Kalau cara mau buat koreografi seperti itu. Jadi dicampur antara terminologi sama freestyle, dicampur. Jangan cuma sekedar terminologi pasang-pasangin sampai 32 gitu ya. Oke, saya mau buat cepet aja nih ya, soalnya nggak enak kalau saya banyak-banyak nih, seperti garam dilautin gitu ya. Nanti dikiranya saya muji-muji koreografi saya sendiri gitu ya, karena ini koreografi saya juga ya. Tapi saya berusaha untuk objektif ya. Oke, lanjut nih. Plotnya juga perhatiin tuh tadi ya. Plotnya alurnya tuh kan dinamis tuh. Ya, dinamis ya, jadi nggak nge-flat ya, dari section 1, section 2, section 3. Dari hitungannya aja udah kelihatan tuh. Hitungannya aja kan variasi kan, beda kan. Section 1 beda dengan section 2 ya. Kalau section 3 sama section 4 sama tuh hitungannya. Tapi nggak apa-apa, karena maksudnya kita tuh koreografi inilah ya, koreografi ini ya. Saya nggak mau bahas soal kita ya, soal Ira atau saya ya. Koreografi ini ya, yang tadi kita lihat itu dinamis tuh. Plotnya, alurnya jelas. Dia hitnya klimaksnya ya, atau hitnya bukan klimaks ya. Hitnya itu dipasangnya di awal section pertama terus langsung masuk. Jadi kalau
ibaratnya kalau misalnya balapan mobil ya, drag race ya, itu drift tuh, driftnya tuh langsung. Jadi begitu start langsung cut, langsung kasih drift, langsung kasih hitnya di situ ya. Pertama di awal section pertama, terus nanti di akhir section 2 ya. Jadi hitnya naik awal pertama section 1 langsung hit, turun, nanti terus turun, section 2 masuk, nanti di akhir section 2 dikasih hit lagi. Masuk section 3, section 4 itu sebenarnya udah datar ya, udah ngeflat ya, tapi juga ada tapinya nih, walaupun ngeflat tapi dia flatnya nggak rendah banget ya, nggak rendah banget. Jadi flat ratanya itu di tengah-tengah ya. Jadi walaupun rata tapi dia hitungannya juga variatif ya. Jadi nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dia kasih 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. Terus oke, saya rasa itu aja udah cukup ya buat koreografinya. Sekarang langsung untuk video demonya nih. Tapi saya hanya mereaksi terhadap video demo yang perempuan aja ya, Ira Bari ya. Nggak lucu kalau saya mereaksi terhadap diri saya sendiri ya. Oke, langsung nih. Pertama nih, udah pasti tuh ya, udah kelihatan banget. Cara bawainnya funky banget ya. Dan itu tepat banget ya. Udah apa ya? Udah perfecto ya. Jadi cara bawainnya ya funky ya. Kayak begitu tuh ya. Kan ini kan dansanya apa tuh tadi? Apa, salsa? Bukan ya. Ya pokoknya begitu deh ya. Apa? Caca. Apa dong ya? Kasih tahu ya. Ya pokoknya funky ya, funky dance ya. Caca funky dance ya, funky caca ya. Nah, bawainnya funky. Ya, caranya kayak begitu ya. Jadi udah tepat banget tuh cara bawainnya funky. Terus yang kedua, nih udah pasti nih ya. Kemarin saya pernah mereaksi seorang pedansa perempuan ya, dari Batam juga ya. Saya nggak usah sebutin namanya ya. Inisialnya hurufnya F ya. Dia tuh kalau penjiwaan tuh jago ya, penjiwaannya jago banget. Nah, salah dua nih ya. Maksudnya salah satu lagi nih pedansa lain nih yang kalau penjiwaannya itu juara ya. Ya ini dia nih, si Ira Bari ini. Ya, jadi dia selain tadi funky ya, dia itu soulful ya, soulful. Lihat deh, dari ekspresinya, body language-nya semua. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dia menjiwai tariannya ya. Kalau nggak ada penjiwaannya, cuma ngelangkah doang, stepping doang ya. Jadi kosong tuh, dansanya kosong ya, ngamplang ya, hampa, nggak ada isinya ya. Tapi kalau soulful itu kelihatan padat banget, walaupun ini dansa levelnya high improver ya, tapi kelihatannya seru, keren gitu ya. Karena ini juga koreografi saya ya. Enggak ya, emang bener keren ya, cara bawainnya keren banget ya. Jadi dia selain funky sama soulful ya, bener ya. Terus yang ketiganya nih, cara bawain dansanya itu rapi banget. Perhatiin nggak sih, dia bisa ada di satu garis lurus ya, maju mundurnya itu bisa ada di satu garis yang lurus ya. Mungkin ya. Mungkin saya aja nggak bisa serapi dia tuh ya. Kalau dansa tuh miring-miring ya, kalau rolling apa kemana tuh udah nggak tahu, nggak jelas arahnya deh ya. Harusnya maju atau mundur, ini mungkin udah belok-belok ya, mungkin loh ya. Tapi kalau dia nggak rapi banget ya. Tapi ada tapinya, rapinya juga nggak monoton dan nggak membosankan ya, nggak membosankan. Kenapa? Karena cara dia membawakan itu playful. Playful apa maksudnya? Banyak banget pujiannya ya. Ya emang bener nih, saya mau mereaksi terhadap apa yang saya lihat aja. Gini nih, perhatiin di section 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. 1, 2. Di section berapa tuh? Section 3 apa 4 ya? Kan ada forward lock shuffle tuh ya. Forward lock shuffle tuh. Section 4 ya. Saya lupa nih, pokoknya ada forward lock shuffle tuh. Tapi sama dia dibuat run. Perhatiin nggak ya? Perhatiin kan? Dibuat run. Nah kayak gitu nggak masalah ya. Nggak masalah ya, apalagi ini koreografi ya, koreografi kolaborasi dia dengan saya. Jadi dibuat playful ya, dibuat main-main nggak masalah ya, nggak masalah. Tapi dalam artian nggak merubah koreografinya ya, nggak merubah koreografinya, cuman dia dibawa supaya lebih asik aja ya. Jadi sama dia tuh yang forward lock shuffle dirubah dengan run ya, jadi run kayak gitu, which is okay, nggak masalah, keren ya. Oke, terus saya rasa udah cukup itu aja ya. Oh ya, satu lagi nih,
cara ngebawainnya ini yang membedakan dansa sama jalan ya. Jalan maksudnya gerak kaki sama dansa, yang ngebedain gerak kaki sama dansa ya. Kalau dansa itu seluruh anggota tubuhnya itu ikut bergerak gitu ya. Nah, perhatiin deh. Kan tadi tuh si Ira Bari ya, dansanya tuh banyak body movementnya ya. Nah, kayak begitu tuh ya. Kalau dansa itu jadi bukan cuma sekedar menggerakkan kaki ya, kanan kiri kaki kanan kiri, maju mundur, buka tutup gitu ya. Yang gerak kakinya aja ya, tapi badannya pinggul ke atasnya nggak gerak gitu ya. Itu sih kayak jalan aja ya, kayak gerak jalan ya, kayak jalan kaki gitu ya. Nah, kalau dansa itu seluruh anggota tubuhnya itu gerak ya, mulai dari rib cage, pundak, pinggul, semua ya, kepala ya, sampai rambutnya juga digoyangin tuh tadi sama dia. Keren banget kan? Oke, saya rasa cukup ya reaksi saya terhadap video tersebut ya. Yang pedansa lakinya atau saya sendiri nggak usah saya reaksiin ya. Tapi dia oke lah ya, overall oke aja deh ya, nggak usah terlalu banyak dikomentarin, tapi overall oke aja. Tapi kerenan yang perempuan sih ya, udah pasti tuh. Oke, sekarang tips. Nah, nih tipsnya nih. Sekarang tipsnya bukan buat koreografer nih, tapi buat pedansa nih. Terutama pedansa newbie atau rookie ya, pedansa baru deh, beginner ya. Gimana sih supaya cara mau dansanya itu keren gitu ya, bagus ya, bener gitu ya. Nih, pertama fondasinya tuh atau fundamental basicnya itu harus dikuatin dulu ya. Jadi kalau mau dansa bagus itu basicnya dibagusin dulu. Jadi fundamentalnya itu ya, basicnya ya, fondasinya itu dikuatin. Maksudnya apa? Nih, pernah dengar ada kalimat gini nggak? Less is better. Jadi kalau pilihannya go wide atau go deep ya, pilih yang go deep. Maksudnya apa? Nih, kan ada Bruce Lee pernah bilang gini, kalau nggak salah Bruce Lee nih pernah ngomong gini, saya tidak takut sama orang yang belajar 1000 tendangan ya, 1000 tendangan satu kali gitu ya. Dia belajar 1000 tendangan tapi setiap tendangan dia pelajarinnya 1 kali. Yang saya takutin adalah orang yang belajar 1 tendangan tapi diulang 1000 kali gitu ya. Nah, itu dia. Maksudnya adalah gini nih, kalau saya boleh terjemahin ke dansa ya. Daripada kita belajar 30 tarian ya, atau 30 basic pattern dance ya, basic step ya, tapi diulangnya cuma 1 atau 2 kali, mendingan belajar 3 atau 5 basic step tapi diulang 10 kali. Box step nih, misalnya box step dikerjain 10 kali ya. Nanti yang ke 8, 9, 10 harus lebih bagus daripada yang pertama, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6. Nggak apa-apa salah, nanti mulai 7, 8, 9, 10 harus lebih bagus daripada yang box step yang ke 1 sampai ke 7. Coaster step juga gitu, coaster step diulang-ulang sampai 20 kali ya. Nanti yang ke 19, 20 itu harus sudah perfect coaster stepnya. Atau scissor step kayak gitu ya. Jadi belajarnya cuma scissor step, mambo step, atau misalnya forward long shuffle sama kick ball chain, sudah itu aja ya. Belajar cuma 4-5 basic step ya, tapi diulang 20 kali ya. Jadi nanti hasilnya itu bagus. Nah, kalau udah basicnya udah bagus, mau dansa sesulit apapun, nanti hasilnya bagus ya. Jadi rumah yang indah itu, rumah yang kuat lah ya, bukan indah ya, rumah yang kuat itu dibikin dengan fondasi yang kuat juga ya. Sama kayak pedansa juga, pedansa yang bagus ya, yang kelihatan firm ya, yang mahir itu pasti basicnya, fondasinya ya, fondasi basicnya itu pasti bagus. Oke, saya rasa itu aja udah cukup ya. Jangan terlalu panjang, soalnya ini masalah durasi juga sih ya. Nggak apa-apa ya, tapi jangan bosen-bosen ya nonton video saya ya, terutama reaksi ya. Banyak, mudah-mudahan moga-moga bermanfaat lah ya apa yang saya berikan di sini ya. Oke, itu aja. Itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Oke, thank you. Bye-bye. I'm out.